Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa adamanat aqlihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fitari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini yaitu satu pasal. Wal matruku minas sholati salah satu asya'a. Wal matruku dan bermula sesuatu yang ditinggalkan minas sholati dari sholat salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Bahwa kita di dalam sholat kalau keadaan kita lupa, maka biasanya di dalam sholat itu ada yang tertinggal. Dan yang ditinggalkan itu 3 macam. Bisa yang ditinggalkan hal wajib, bisa yang ditinggalkan sunnah hayat, atau bisa yang kita tinggalkan sunnah arba'ah. Maka di dalam sholat ada wajib, ada sunnah. Nah, kalau meninggalkan wajib sengaja saja, batal sholat kita. Contoh, baca Fatihah hukumannya wajib, rukun di dalam sholat. Sengaja meninggalkan Fatihah, maka korupsi namanya, korupsi sholat. Sholatnya batal kalau sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Nah, itu dia pembahasannya. Lupa kunut atau kunut, meninggalkan kunut sengaja ataupun tidak, bagaimana itu? Ya. Fardun satu yang ditinggalkan yaitu fardu, wasunnatun dan 2 sunnah, wahayatun dan yang ketiga sunnah hayat. Ada 3. Biasanya orang meninggalkan di dalam sholat itu bisa meninggalkan fardu, bisa meninggalkan sunnah hayat, atau bisa meninggalkan sunnah hayat. Fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada fis sahwi. Fardu maka bermula fardu, orang meninggalkan fardu la yanubu anhu, tidak bisa menggantikan anhu darinya fardu sujudus sahwi oleh sujud sahwi. Orang sengaja baca atau lupa ruku, ntar aja lupa ruku langsung aja lanjut gitu. Ntar aja saya ganti dengan sujud sahwi, nggak boleh gitu, karena ini fardu. Bahwa tetapi jikalau dzakarahu mengingat seorang tersebut akan fardu tersebut, wa zaman qaribun dan masa itu dekat, atabihi maka mendatangkan seseorang tersebut bihi dengannya fardu, wa bana alaih dan menetapkan seorang tersebut alaihi atasnya fardu, wa sajada lisahwi dan kemudian dia sujud untuk sahwi, untuk karena lupa. Gimana gambarannya? Contohnya ketika kita lagi sholat, kemudian dengan keadaan lupa. Kalau keadaan sengaja batal. Dengan keadaan lupa, tahu-tahu biasanya ghairu maghdubi alaihim waladdallin, biasanya ruku, Allahu akbar. Ini bukan ruku, orang tersebut malah sujud gitu. Kelewat ruku, ditinggal sengaja maka batal sholatnya karena korupsi gitu. Meninggalkan, mengurangi rukun ya. Ini nggak sengaja, keadaan lupa, banyak urusan manusia
tahu-tahu posisinya sujud. Kemudian setelah sujud, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Gitu. Perasaan pas lagi keadaan sujud yang kedua, kayaknya tadi belum ruku dah. Gitu. Nah, kayaknya belum ruku. Maka itu masih jarak dekat, masih dalam satu rokaat. Maka buru-buru balik lagi, mundur ke ruku, mundur lagi. Nah, ya. Beda lagi tadi, ternyata dia itu ingatnya ternyata pada rokaat kedua. Ninggalin ruku, ingat rukunya pada rokaat kedua. Maka rokaat yang pertama yang dia kerjakan jangan dihitung. Jadi dia rokaat kedua hitungannya satu rokaat. Ya. Jadi nanti batasannya kalau sudah sampai melaksanakan sesuatu yang dia lupakan. Contoh tadi meninggalkan ruku, ingatnya di ruku, maka jangan balik lagi ruku yang ono. Itu yang kemarin tadi yang kita kerjain jangan dihitung. Atau meninggalkan Fatihah, ingatnya dibaca Fatihah lagi, maka yang baca Fatihah yang ono jangan dihitung. Udah jangan dihitung. Kalau usah balik lagi ke sono. Jadi yang dua itu kerjaan yang dua rakaat itu dihitung satu rakaat. Beda lagi baca Fatihah, lupa baca Fatihah, ingatnya di sujud, itu masih dekat, balik lagi baca Fatihah mundur, gitu ya. Karena meninggalkannya belum seperti yang ingatnya dia yang ditinggalkannya. Nah, jadi Ustaz mau nanya, bagaimana ingatnya setelah sholat itu selesai? Kalau sholat selesai tidak ingat, maka itu mah tidak wajib lagi. Terus kalau dia ulang lagi melaksanakan saya ulang lagi. Kalau diulang lagi gimana Ustaz? Kalau lebih bagus mau ulang lagi silahkan. Bagus. Ya. Sama kayak modelnya kita melaksanakan wudhu. Ya. Kita melaksanakan wudhu, selesai wudhu kita sholat masa. Ketika kita selesai kita ingat kayaknya tadi wudhu buka udah apa belum ya? Kayak itu besok Ustaz. Itu mah jangan diikutin gitu ya. Nah itu tadi itu cara orang ketika meninggalkan fardu. Nah kemudian wasajada lisahwi disunahkan buat orang tersebut untuk sujud sahwi. Sujud sahwi lantaran tadi lupa. Itu nanti sujud sahwinya di akhir tahiyat akhir. Jika tahan itu wajib, maka duduknya kita jangan kayak duduk tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat akhir kan kayak ayah begini, itu kaki kiri ya. Kalau duduk tahiyat akhir langsung seperti itu kan sujud ngejongkak gitu. Makanya duduknya duduk kayak tahiyat awal. Gitu. Maka kayak begitu, duduk tahiyat awal ngejongkak gitu. Kemudian innaka hamidum majid. Nah diniatkan di dalam hati, saya niat sujud sahwi. Jangan langsung turun. Saya niat sujud sahwi, kemudian baru sujud subhanallahi wa yanam wa la yasbu boleh, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh. 3 kali, kemudian naik lagi. Duduk antara dua sujud, Rabbik firli warhamni sampai habis. Kemudian sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasbu boleh, atau subhana rabbiyal a'la. Kemudian barulah duduk tahiyat akhir, kemudian salam. Beres itu pelaksanaan sujud sahwi. Bagaimana buat orang yang sengaja meninggalkan sholat fardunya, rukun-rukunnya dikorupsi, gitu, maka sholatnya
batal. Ini mah kasusnya ketika dia lupa. Ya. Wasunatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Wasunatu dan bermula sunnah ab'ad. Di sunnah ab'ad ini sunnah yang memang kalau kita tinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi sengaja ataupun tidak. Karena ketika kita meninggalkan sunnah baik unsurnya sengaja ataupun tidak, sholat kita tidak membatalkan sholat. Itu. Nah sunnah. Wasunatu dan bermula sunnah abad la ya'udu ilaiha, itu tidak kembali kepada sunnah abad. Contoh kunut di dalam sholat subuh, kunut tersebut adalah hukumannya sunnah abad. Baik kita tinggalkan sengaja ataupun tidak membatalkan sholat karena ini sunnah. Kalau fardu wajib itu kita tinggalkan batal sholat kita. Nah kemudian itu kunut layakul ilaiha, orang tersebut tidak boleh kembali kepada kunut tersebut. Lagi sholat subuh kemudian Allahu Akbar, posisi dia sujud lagi imam lagi ya. Ini bagaimana? Maka jangan balik lagi kepada kunut layakul ilaiha, tidak boleh kembali lagi kepada sunnah ab'ad. Ba'da talabbusi bil fardi, setelah melakukan bil fardi dengan perbuatan fardu. Kita sudah melaksanakan fardunya apa? Rukun di dalam sholat yaitu sujud. Udah sujud, kemudian dia udah jangan balik lagi. Gitu. Jangan balik lagi ke kunut, balik lagi, maka sholat kita batal. Udah lanjut aja. Nanti bareng-bareng berjamaah, namanya subuh sujud sahwi berjamaah. Lakinnahu, tetapinya orang tersebut yasjudu sujud disahwi karena lupa anha, dari meninggalkan sunnah ab'ad. Kalau jadi patokannya kalau sunnah ab'ad beda sama tadi fardu ya. Sunnah ab'ad ketika kita meninggalkannya tidak usah balik lagi lanjut terus ya, ingetin gitu. Sama kayak tahiyat awal. Tahiyat awal tuh hubungannya sunnah ab'ad. Kemudian kita sholat zuhur, pas bangun berdiri, pas rakaat ketiga, tapi belum tahiyat awal ya, turun lagi. Boleh maka sholatnya lanjut aja. Nanti setelah innaka hamidun majid disunahkan sujud sahwi. Wal hayatu, dan bermula sunnah hayat ya, beda lagi nih. Tadi ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sama sunnah ab'ad tuh kalau kita meninggalkannya disunahkan sujud sahwi, kayak tadi kunut tahiyat awal itu sunnah ab'ad, atau kunut di bulan Ramadan. Wal hayatu, dan bermula sunnah hayat. Apa sih sunnah hayat? Contohnya tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, gitu ya. Rabbana lakal hamdu fis samawati, itu namanya sunnah hayat di dalam sholat. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi rabbighfirli warhamni wajburni, nah itu semuanya sunnah hayat. Kalau kita umpamanya malas, dia bukan lagi ngajarin jelek. Umpamanya ada orang yang memang malas melaksanakan sholat, dia Allahu Akbar baca Fatihah doang, waladhdallin amin. Kemudian rukuk diem, tidak diem,
sujud diam itu boleh. Gitu. Ini mah bukan hanya neglect ya. Ini begitu yang mengukur. Karena hayat sunnah yang ada di dalam zikiran tadi tidak ruku sujud itu hukumannya sunnah hayat. Wal hayatu dan bermula sunnah hayat layak untuk tidak boleh kembali orang yang sholat ilaiha kepadanya sunnah hayat sama. Yaitu orang yang memang melaksanakan sholat tadi melaksanakan sunnah hayat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kan di keadaan ruku. Kemudian orang tersebut nggak baca itu, nggak baca zikir itu layaul ilaiha, maka dia nggak usah kembali kepada baca tersebut. Ba'da tarkiha setelah meninggalkannya, sudah disulai, udah nggak usah balik lagi. Walayas judulis sahwi anha dan tidak disunahkan oleh sujud sahwi anha dari meninggalkannya sunnah hayat. Ya. Sama tuh baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah itu sunnah hayat. Kemudian masuk ke kedua tadi baca aja kan, nggak boleh, udah tinggalin aja udah. Kalau baca di situ karena bukan tempatnya, ya. Jadi fardu kalau sengaja-ngaja kita meninggalkan sholat kita batal. Kalau kita meninggalkannya dengan keadaan lupa, kemudian ingat dan masa itu masih dekat, buru-buru balik lagi ke yang lupa. Kalau jauh jaraknya, contoh tadi baca Fatihah, ingat tadi Fatihah rakaat kedua, maka rakaat yang pertama tidak usah dihitung. Jadi 2 rakaat tadi dihitung satu. Kalau sunnah abad dan disunahkan sujud sahwi. Dan jika sunnah abad kita meninggalkan sunnah abad tadi, tidak usah balik lagi ke sunnah abad, langsung terusin, kemudian kita sujud sahwi. Kalau kita balik lagi, sholat kita batal. Sunnah hayat itu tidak disunahkan untuk balik lagi dan tidak disunahkan sujud sahwi. Ingatin macam-macam, harus tahu yang mana sunnah, yang mana wajib. Ya, itu doa Allah alam sholat mudah-mudahan. Alhamdulillah.